Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas akhlak tasawuf dari 10 jurnal. Yang pertama itu hakikat akhlak tasawuf. Seluruh jurnal menegaskan bahwasanya akhlak tasawuf merupakan inti dari ajaran tasawuf dan puncak dari perjalanan spiritual seseorang muslim. Tasawuf tidak hanya berfokus pada aspek mistik, yaitu makrifat, tetapi justru menempatkan pada perbaikan akhlak sebagai tujuan utama. Dalam pandangan para sufi klasik dan modern, akhlak tasawuf adalah proses pembentukan pribadi manusia agar mencapai kesucian hati, takziyatun nafsi, kedekatan dengan Allah, dan manifestasi akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tahapan pembinaan akhlak tasawuf. Seluruh jurnal konsisten menjelaskan 3 tahapan tasawuf yang akhlaki. Yang pertama, takhalli, membersihkan diri dari akhlak tercela, meliputi pembersihan hati dari sifat-sifat sombong, dengki, riya, tamak, dan berbagai penyakit batin lainnya. Proses ini identik dengan mujahadah an-nafsi, yakni perjuangan menundukkan hawa nafsu melalui berpuasa, banyak zikir, dan lain-lain. Yang kedua, tahalli, menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Setelah hati dibersihkan, seorang mengisinya dengan sifat sabar, jujur, ikhlas, syukur, adil, amanah, tawaddu, dan akhlak yang mulia lainnya. Ini merupakan proses pembentukan karakter positif yang mempengaruhi perilaku lahiriah. Yang kecil, tajalli, tersingkapnya hijab antara hamba dan Allah, merupakan kondisi puncak ketika hati mencapai kejernihan, sehingga sinar ilahi terpancar dari perilaku seseorang menjadi representasi nilai-nilai ketuhanan, akhlakul karimah. Tahapan ini menjadi pilar dalam semua jurnal yang saya baca. Yang ketiga, relasi akhlak tasawuf. Semua jurnal menyimpulkan bahwasanya tasawuf adalah sumber akhlak dan akhlak adalah tujuan akhir tasawuf. Artinya, seseorang dengan dianggap berhasil dalam tasawuf bukan karena pengalaman spiritual yang luar biasa, tetapi karena perubahan akhlak yang terlihat nyata. Tanpa akhlak, praktik tasawuf kehilangan makna. Nilai-nilai akhlak yang ditekankan. Nilai akhlak yang paling sering muncul dalam semua jurnal. Yang pertama, kejujuran, kesabaran, sabar, keikhlasan, ikhlas, syukur, keadilan, tawaduk, dan amanah. Cinta ada kepada Allah, mahabbah, menjauhi penyakit hati. Semua nilai-nilai ini menjadi standar moral dalam tasawuf akhlaki dan menjadi fondasi pembentukan manusia yang berkarakter. Metode pembinaan akhlak tasawuf. Dari berbagai jurnal ditemukan beberapa metode yang sering digunakan dalam pembinaan. Yang pertama, zikir dan riyadhah rohaniyah. Zikir menjadi metode utama untuk membersihkan hati, menenangkan jiwa, dan menanamkan kesadaran ilahi. Yang kedua, pendidikan tasawuf. Pembelajaran melalui khalaqah, kitab klasik, dan pembimbingan guru mursyid berfungsi sebagai kontrol dan arahan moral. Yang ketiga, tarekat. Bagi sebagian sufi, organisasi tarekat menjadi ruang praktik penyucian jiwa dan pendidikan akhlak secara terstruktur. Yang ketiga, pengendalian diri dan introspeksi muhasabah. Ini adalah kunci kebersihan hati dan perbaikan akhlak secara konsisten. Relevansi akhlak tasawuf dalam kehidupan modern. Salah satu artikel menegaskan pentingnya tasawuf di era modern. Nilai-nilai tasawuf dianggap mampu mengatasi kekosongan spiritual manusia modern.
melawan hedonisme dan materialisme, menumbuhkan etika sosial seperti toleransi, empati, dan keadilan, membentuk karakter bangsa melalui pendidikan moral dan spiritual, menciptakan ketenangan batin di tengah tekanan hidup. Dengan demikian, tasawuf menjadi solusi moral sekaligus spiritual untuk berbagai problem manusia masa kini. Yang ketujuh, akhlak tasawuf sebagai pembentukan karakter. Jurnal-jurnal tersebut sepakat bahwa tasawuf berfungsi sebagai pembinaan karakter individual, membangun pribadi jujur, disiplin, berintegrasi, dan berperilaku terpuji. Pembinaan karakter sosial melahirkan pribadi yang peduli, penyayang, adil, dan tidak merugikan orang lain. Pembinaan karakter spiritual menempatkan hubungan dengan Allah sebagai pusat kehidupan. Karena itu, tasawuf dianggap sebagai sistem pendidikan akhlak paling lengkap dan mendalam. Akhir perjalanan insan kamil. Tujuan akhir akhlak tasawuf adalah menjadi insanul kamil, yaitu manusia yang sempurna. Bersih jiwanya, indah akhlaknya, dekat dengan Allah, bermanfaat bagi manusia. Konsep ini menjadi titik temu semua jurnal yang saya baca. Kesimpulannya, dari beberapa jurnal yang saya baca tersebut terdapat kesimpulan bahwasanya akhlak tasawuf adalah inti ajaran tasawuf dan menjadi pondasi pembentukan manusia sempurna, insanul kamil. Pembinaan akhlak melalui tahapan-tahapan tahalli, dan tajalli merupakan model penyucian jiwa yang diakui oleh semua ulama tasawuf. Nilai-nilai seperti jujur, sabar, ikhlas, dan adil adalah karakter primer dalam tasawuf akhlaki. Tasawuf memberikan metode konkret seperti zikir, muhasabah, pendidikan spiritual, serta praktik tarekat untuk membentuk akhlak mulia di era modern. Tasawuf menjadi solusi atas krisis moral, spiritual, dan sosial masyarakat kontemporer. Kesuksesan seorang dalam tasawuf bukan pada pengalaman mistis, tetapi pada akhlak yang mulia, terwujud dalam perilaku yang nyata atau kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.